Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih saya ucapkan sudah mensubscribe channel kami ini. Saya doakan mudah-mudahan yang belum punya keturunan dikasih keturunan oleh Allah yang saleh dan salihah. Yang belum menikah semoga dimudahkan Allah ketemu dengan jodohnya yang sesuai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita ini harus hati-hati dalam kehidupan kita, karena terkadang kita ini berbuat zalim, tapi zalim kita itu tanpa sadar. Kita ini berbuat zalim, tapi kita tidak sadar kalau itu zalim. Kita berbuat dosa kalau kita tidak sadar kalau itu adalah dosa, dan ini bahaya. Kenapa? Orang kalau tidak sadar dengan dosanya, nggak sadar dengan kedurhakaannya, nggak sadar dengan kesalahannya, dia tidak pernah beristighfar kepada Allah. Dia tidak pernah mohon ampun kepada Allah dan tidak pernah menyesali atas dosa-dosanya. Dan ini bahaya. Soalnya kalau ini sama Allah mungkin akan mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau hubungannya sama orang lain, ini yang jadi persoalan. Dia tidak pernah minta maaf sama orang lain, gak pernah menyesal kepada Allah, gak pernah minta maaf kepada orang itu, dan gak pernah mohon ampun kepada Allah. Contohnya apa? Contoh dosa yang tidak sadar, yang orang kadang melakukannya, dan orang yang terzoliminya akibat perbuatannya ini bisa jadi tidak terima, kemudian berdoa yang jelek kepada Allah. Contohnya apa? Ini, maaf, ngerokok di tempat umum, di tempat publik, di mana di sana banyak orang, dan orang di sana belum tentu semuanya perokok. Ada yang sesek dadanya kena asap rokok, dia simpen sakitnya itu, dadanya itu, mau ngomong negur gak enak, dia menjaga perasaan teman, tapi dia sendiri tersiksa menghirup asap rokok yang sudah masuk ke mulut orang lain, dihisap masuk ke mulut dia. Dia tersiksa, dia menzolimi orang lain, tapi dia tidak sadar. Dia menyakiti orang lain, tidak tahu kalau dia itu sedang menyakiti orang lain, dan gak pernah minta maaf sama orang lain, orang yang disakitinya. Yang repot sambil naik motor sambil merokok, sambil naik motor sambil merokok, abunya kena orang di belakangnya, kena celananya, kotor celananya, mungkin apinya kena jilbabnya orang yang di belakangnya juga, naik motor juga di belakangnya, kena jilbabnya, bolong jilbabnya, kena bajunya, bolong bajunya. Dan orang itu yang naik motor di depan kita itu tidak pernah minta maaf sama kita. Dia cuek aja sambil ngerokok, abunya di tuk gitu aja, kena ke belakang. Gak mikir dia kalau itu perbuatan dosa, itu dia gak pernah mikir. Dan dia menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, hati-hati dengan perbuatan dosa yang kita tuh tidak sadar kalau itu adalah dosa. Dan bisa jadi itu yang menyebabkan hidup kita tidak pernah berhenti dari kesialan satu kesialan yang lain. Sial kok terus-terusan melulu, gak ada berhenti-berhentinya. Bisa jadi karena dosa-dosa yang menumpuk yang kita lakukan dan kita tidak sadar kalau itu adalah dosa. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diambil hikmah dari kejadian ini atau dari peristiwa ini, dari apa yang saya sampaikan ini, agar ke depan kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam berbuat. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.